ini dari Surabaya tadi iri kok tadi saya belum disapa, sekarang saya sapa. Dari mana? Surabaya Community. Luar biasa. Ini asosiasi pedagang rujak cingur semuanya. Kembali ke laptop. Ini kan sudah 8 tahun acara ini. Laptopnya sudah ganti berapa kali? Aduh, saya malah nggak ngerti ini ganti apa enggak ini. Rasanya nggak pernah ganti. Pakai aja nggak bisa ya? 2 kali, saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Saya ngertinya kerja duit wanita saya. Kalau kerja yang benar mesti dapat duit yang benar, dapat duit yang benar pasti dapat wanita yang benar juga. Yaitu Susi Similikiti. Untuk Mbak Widiawati ini. Beberapa waktu lalu terlibat dalam sebuah operet yang kisahnya diambil dari kisah cinta Mbak Widiawati dan almarhum Mas Sopan Sofiani. Cerita apa nih yang paling berkesan nih Mbak? Monggo. Sebetulnya itu bukan hanya mengenai saya, tapi mengenai cinta gitu loh. Jadi semuanya mengenai cinta. Jadi ada dua pasang kekasih gitu. Nah saya hanya sebagai ya memang ketika itu intinya mau membuat begitu, tapi kan akhirnya dibuat saya hanya sebagai penjaga pagar yang di stasiun gitu loh, di stasiun yang selalu menempelkan beberapa kertas-kertas itu. Jadi mereka yang naik kereta, mereka menempelkan di situ. Jadi begitu banyak kisah di cerita itu. Tapi semua intinya cinta. Gitu. Cinta. Cintailah dan sayanglah makhlukku yang ada di bumi, maka makhlukku yang di langit juga akan menyayangi dan menyintai. Silakan Mas Febi. Mas Ganteng, kalau boleh ini maaf cerita juga ya di HP dari cerita yang Maaf, tadi. itu tangan Pak kaki yang waktu ngomong. Jempol semua ya? Ini tangan Mas, cuman mirip kaki. Oh, pantesan tak lihat kayak kanguru kamu lihat. Iya. Silakan. Ini orang kok mulut semua. Amuba. Gini Mas, kalau seandainya kisah cinta Mbak Susi sama Mas Tukul diceritakan juga nih entah dalam berupa operet atau film, itu kayaknya akan sangat tragis sekali ya Mas ya. Tragis? Apa sih Nak? Romantis. Ya, pasti romantis. Dari mulai Kisahnya perkenalan, dari awal doyan minjem duit sampai akhirnya itu pasti akan karena berwarna sekali hidup lu Mas. Ceritanya tuh melebihi ratapan anak tikus, tau nggak? Kembali ke laptop. Itu gampang, Pak Dahlan ini. Tadi saya baru baca di Twitter. Kayaknya baca Twitter. Gaya. HP aja cuma SMS sama nelpon. Kalau Bapak pernah ngepel di kereta Cirebon, bener nggak sih Pak? Gimana ceritanya Pak? Ya, sejak saya jadi menteri, saya ini kan tidak boleh lagi mengeluh, tidak boleh lagi ngomel-ngomel. Kalau misalnya ada kereta kotor, saya harus langsung bertindak. Tidak bisa, aduh kereta ini kok kotor. Nggak bisa, saya harus berbuat sesuatu. Nah, waktu naik kereta dari Jakarta ke Cirebon, ya saya bersama-sama ikut ngepel. Di bandara juga begitu. Saya setiap ke bandara mengut sampah, itu sudah biasa. Karena saya memang tidak boleh lagi mengeluh sekarang. Saya harus berbuat. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa Pak? To must talk, to do action, apa namanya bahasa Inggrisnya itu? Nah tuh. Jadi juga banyak ngomong tapi dengan tindakan itu loh. Oh iya, talk less do more. Nah ini Pak Dahlan SK. Jadi memberi contoh itu pakai ngomong-ngomong, tadi tidak memberi contoh dengan berbuat. Ini loh kayak gini tuh. Jadi tidak perlu ngomong-ngomong, kadang-kadang diomongin nggak nyambung. Sejak dari PLN saya lakukan itu. Jadi waktu di PLN saya lihat di kantor pusat PLN itu banyak sekali puntung rokok. Ada orang merokok di dalam ruangan. Kemudian saya sulit sekali menegur mereka. Kemudian saya lakukan sayembara. Artinya barang siapa bisa menaruh puntung rokok di tempatnya yang kita sediakan, 1 puntung rokok Rp1.000. Nah hari pertama itu terkumpul hampir 2.000 puntung rokok. Luar biasa. Lama-lama bersih sendiri. Bersih sendiri. Lama-lama bersih. Tapi nggak tekor Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau Rp1.000 1 puntung kali hampir 2.000 kan juga nggak terlalu Per hari. Per hari. Tapi dalam waktu kurang 1 bulan mereka sudah tahu bagaimana harus membuang puntung rokok yang baik. Akhirnya ada kesadaran sendiri ya Pak ya, hebat ya. Itu luar biasa.
Beda di keluarga teman-teman di tempat saya. Makan aja saya bayar 50.000 kok. Nemenin makan tuh bayar 50.000 saya. Kasihan lu ya. Kayak bayi gurita disurah-suruh terus. Mau berteman aja bayar. Untuk Pak Dahlan lagi nih. Bapak kan saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, ngomongin soal cinta Indonesia. Kapan nih kira-kira Indonesia bisa memproduksi mobil Indonesia, kereta Indonesia, pesawat terbang buatan Indonesia, alat transportasi yang 100% buatan Indonesia? Monggo. Ya, kereta api kita sudah bisa buat. Ya. Di Madiun itu ada PT Inka, Industri Kereta Api. Nanti sejak 2 minggu yang lalu ada 4 KRL, itu semua buatan Madiun. Kemudian kalau pesawat memang yang dirintis Pak Habibie itu sempat mengalami kesulitan yang luar biasa waktu krisis, tapi sekarang mulai bangkit lagi, namanya PT DI, bukan Dahlan Iskan, Dirgantara Indonesia. Ya, pas ya sebetulnya. Terus, nah sekarang PT DI itu sudah mulai hidup lagi. Bahkan PT DI itu sekarang paling sibuk dalam sejarahnya. Di zaman Pak Habibie belum pernah sesibuk sekarang ini. Karena dalam 2 tahun ini harus menyelesaikan 60 helikopter. Membuat helikopter 60 helikopter. Dan saya kira kalau mobil ya saya pilih mobil listrik. Kenapa begitu? Kalau kita membuat mobil bensin, nggak mungkin kita bisa menang dengan Jepang. Karena Jepang sudah terlalu menguasai Indonesia. Tapi kan Malaysia bisa Pak Dahlan dengan Protonnya. Nah, saya pengen memberitahu bahwa tahun lalu Proton itu juga sudah dijual. Jadi Malaysia pun sudah tidak kuat membangun mobil bersaing dengan Jepang. Nah, sekarang kesempatan apa supaya kita bisa ada kemungkinan menang? Menurut saya hanya mobil listrik. Karena kalau mobil listrik itu Jepang baru mulai, Amerika baru mulai, Eropa baru mulai, dan Indonesia baru mulai. Jadi sama-sama baru mulai. Sama-sama baru mulai, kita berkompetisi Pak. Iya. Secara sehat. Karena apa? Karena seluruh dunia sudah sepakat bahwa masa depan mobil itu mobil listrik. Itu Amerika sepakat, Jepang sepakat. Tinggal pelan-pelan tidak bisa sekaligus begitu. Nah, karena kalau mobil listrik itu kan hemat energi dan seterusnya. Tidak polusi juga ya? Iya. Oke. Nggak ada polusi. Kembali ke laptop. Masih untuk Bapak Dahlan Iskan. Mbak Fitri sebentar, tiduran dulu nggak apa-apa? Pulang aja, pulang. Ini sama-sama Jawa Timur. Iya, Iya, sesama Banyuwangi. Jawa Timur Ini jangan Jawa Timur boleh juga. mendahului. Iya, Jawa Timur, Sabang, Jawa Tengah. Kalau mau tidur nggak apa-apa, silakan. Nanti kamu, Pep. Biar kamu dibangunin sama malaikat nanti. Oh, Mas Tuko. Apa-apaan sih doanya yang bener dong. Ya kan, doaan itu hanya bungkusan saja, tapi sebetulnya saya sayang sama kamu. So sweet gitu. Kan sayang, Ya Mas. sayang tapi rasanya kayak bengkoang kayak gitu. Nah, Bapak kan saat ini membintangi salah satu iklan asli Indonesia, yaitu tolak angin. Bahkan Bapak sampai rela pergi ke Belanda dalam 1 hari hanya untuk syuting iklan tersebut di sela-sela kesibukan. Emangnya boleh ya Menteri jadi bintang iklan nih, monggo? Ya Saya boleh. pengen minta nasihat ke Tukul. Ya nggak? boleh aja. Siapa yang penting nggak mengganggu dalam kerja kapasitasnya sebagai Iya, menteri. betul. Never mind. Karena waktu itu hari Sabtu libur, hari Ya. Minggu libur. Jadi saya berangkat pada Jumat malam atau Sabtu pagi. Kemudian sampai Belanda, syuting beberapa jam, balik lagi pulang ke Jakarta. Itu enggak masalah. Yang penting cash flow waktunya itu jelas dan tidak merugikan yang dipercaya oleh pemerintah. Apa, Mas? Menteri juga manusia. Apa. Rasanya tidak ada larangan itu. Betul, saya sangat I do agree, Pak. Setuju, Pak. Boleh aja. Kalau perlu syutingnya ada saya juga itu lebih bagus lagi. Pak Irwan udah nyiapin saya iklan sendiri, Pak Irwan. Udah nyiapin iklan sendiri, Pak Irwan. Kul, tenang Kul, aku lagi nyariin yang cocok untuk kamu iklan Kul. Apa Pak Irwan bacacin, Pak Irwan.
Om Balik galak. Gua Pak miskin. Irwan ini baik. Ketemu saya langsung duit, ketemu duit. Berapa mas? Berapa? Pasti dikasih Pak Irwan tuh orangnya sok. Tapi itu sebetulnya ada sejarahnya. Oh, gimana? Karena BUMN itu membina petani, buruh tani yang tidak Iya. punya sawah. Iya. Buruh tani ini kita bina, BUMN bina, bisa menanam empon-empon di sela-sela pohon jati. Nah, pohon jati ini miliknya BUMN Perhutani. Nah, tapi kan para petani ini kan tidak bisa menjual kunir itu, tidak bisa menjual jahe. Nah, saya minta pemiliknya Sido Muncul, Pak Irwan, Pak mau nggak membeli produknya para petani ini? Jadi saya mau jadi bintang iklan asal Pak Irwan juga mau membantu petani ini. Nah, Pak Irwan. Pak Irwan tuh kalau ketemu saya selalu aku dinasihati terus. Kul, jangan lupa sumbernya, Kul. Minum air boleh di mana-mana tapi jangan lupa sumbernya. Ya Pak, langsung kasih duitnya, Kul. Maksudnya jangan lupa sumbernya, jangan lupa dengan Trans 7 yang membesarkan saya. Kembali kalian. Untuk Mbak Widyawati nih. Mbak Widyawati kan ternyata adalah bintang iklan tolak angin pertama nih. Mulai dari tolak angin yang masih bubuk. Nah, gimana tuh ceritanya, Mbak? Monggo, Mbak. Iya, waktu itu memang masih bukan berupa iklan film seperti yang sekarang ya, hanya berupa bungkusnya dari jamu tersebut dan waktu itu masih bubuk. Dan itu saya berdua sama Mas Sofan pakai payung. Itu tahun 73. Wah, luar biasa. Kayaknya kalau belum komplit belum ada saya iklannya itu kayaknya. Ini dari tadi promo mulu gimana sih? Marketing itu banget bisa ya, gimana ngarep aja. ya. Iya, tapi lihat-lihat dong mas, Oh, acara lihat, kayak lihat. gimana dulu? Ini sambil menyelam minum es teh apa? Nggak bisa gitu, ajak-ajak gua dong. Loh. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang laki-laki gagah yang juga sangat menyintai budaya Indonesia. Sampai-sampai gitar dan mobil kesayangannya bermotif batik. Kali ini dia datang bersama teman duetnya. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita sambut Piu dan duet? Anji. Selamat malam. Pelan-pelan ku benamkan pikiranku bahwa aku pun tak salah melepasmu. Selamat tinggal kisah indah bersamamu. Selamat tinggal cinta yang sudah berlalu. Sempat ku rasakan sepi, tapi ternyata hanya pikiranku saja. Masih banyak pilihan ada di depan
Coblos bawa Anji